Hari ini firman Tuhan temanya adalah kuasa Allah dalam satu batu. Mungkin saudara bertanya-tanya apa kuasa Allah dalam satu batu. Kita baca dalam 1 Samuel 17, 40, 45 sampai 47, 49 sampai 50. Saudara bisa membacanya dari 40 sampai 50 supaya cepat, maka ini dipotong-potong. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Goliat tumbang dan mati seketika. Kuasa Tuhan bekerja lewat satu batu kecil dari tangan seorang Daud. Ini bukan kebetulan, ini kejadian nyata. Tapi malam ini kita akan belajar, kalau hanya dengan satu batu saja, Daud dapat ditumbangkan, dirobohkan, dijatuhkan, ditewaskan. Mengapa Daud mengambil 5 batu? Satu saja kan cukup. Kenapa Daud harus mengambil 5 batu? Malam ini kita akan memeriksanya bersama-sama, supaya iman kita bertumbuh dalam kebenaran. Yang pertama, satu batu dipersiapkan dengan iman. Ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga, perhatikan, ada 2 kali Daud berkata, hari ini, bukan besok, hari ini. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud berulang-ulang berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan Goliat, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Daud tetap mengambil batu? Daud yakin Goliat akan tumbang. Raksasa itu akan roboh. Tapi kenapa dia mengambil batu? Daud yakin Tuhan pasti bekerja.
Tapi kenapa dia ngambil batu? Dan ini kita temukan, jawabannya adalah karena Daud tahu iman itu selalu bertindak, iman itu tidak tinggal diam saja. Daud tidak duduk menunggu Goliat jatuh sendiri disambar malaikat Tuhan. Daud tidak pernah bermimpi bahwa Goliat akan sakit, pusing, lalu geblak. Enggak. Daud memiliki persiapan, Daud bertindak, Daud tidak pasif, Daud berjalan maju dengan batu di tangan, dia mengambil batu. Tuhan bisa pakai banyak cara, tapi Daud punya persiapan, bagiannya adalah mempersiapkan diri. Seringkali kita berkata, saya percaya Tuhan. Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Tuhan saya adalah Tuhan yang mampu. Tuhan saya adalah Tuhan yang mengasihi. Tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita diam-diam saja. Kita berpangku tangan. Kita duduk-duduk saja. Kita tidak pernah mempunyai kesiapan. Kita menyerahkan semua-semuanya kepada Tuhan. Tapi kita bahkan tidak mau mengangkat satu batu sekalipun. Kita tidak merasa punya kewajiban. Kita merasa tidak punya tanggung jawab apapun. Kita menyerahkan Tuhan saja yang bekerja. Berapa banyak di antara kita yang berpikir Tuhan akan bekerja dan kita nggak usah apa-apa. Duduk tenang aja. Bagi Daud itu bukan iman yang produktif. Iman yang sehat selalu bertindak. Dia mengambil batu. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dia punya persiapan yang matang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iman itu tidak tinggal diam. Iman itu tidak duduk-duduk saja. Jadi dengan kata lain, kalau saudara merasa membutuhkan pertolongan Tuhan, maka saudara harus bertindak, bergerak, melakukan sesuatu. Ya belajar, ya menambah pengetahuan, ya mulai usaha, ya mulai memberikan surat lamaran kalau bagi kita yang belum bekerja. Kita jangan membawa diri diam-diam terus dan tidak melakukan apa-apa. Allah selalu memakai orang yang punya persiapan. Orang harus bertindak. Jadi kenapa Daud mengambil batu? Karena apa yang dia bisa lakukan, dia melakukannya, dia ambil batu. Dia bertindak. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Daud yakin, gak ragu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Mengapa yang diambil 5? Bukankah bawa 1 saja sudah cukup? Kenapa mengambil 5? Kan 1 aja cukup. Kalau Allah bekerja 1 kan cukup. Pernahkah saudara bertanya, kenapa 5, enggak 1? Jawaban yang pertama, karena iman itu tidak sama dengan nekat. Iman itu juga menggunakan pertimbangan, perhitungan. Daud tahu Tuhan sanggup menumbangkan Goliat dengan 1 kali lemparan. Tapi Daud tidak pernah memaksa Tuhan bekerja dengan 1 kali lemparan. Daud tidak membatasi cara Allah bekerja. Sebab bisa jadi Goliat yang tumbang tiba-tiba dengan kekuatannya yang dikumpulkan kembali. Lalu dia bangkit. Sehingga Daud perlu menyelesaikan Goliat itu dengan lemparan kedua atau beberapa kali lemparan lagi. Dia mempunyai perhitungan yang masak. Daud tetap percaya, tapi Daud juga mempunyai
persiapan yang matang. Kadang-kadang saudara, kita merasa rohani. Kita merasa dalam ungkapan-ungkapan kita bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Tapi kita tidak mau repot, kita tidak mau persiapan apa-apa. Iman itu tidak anti persiapan. Iman itu justru mendorong kita berjaga-jaga dengan segala kemungkinan. Saya pernah memberikan nasihat kepada salah seorang jemaat yang mau cari kerja. Dan saya bilang, tesnya apa saja? Wah gampang Pak, gampang. Saya bilang, tapi kamu mesti belajar ini loh, belajar ini. Gampang Pak, gampang. Saya pasti diterima Pak. Dengan dia mengatakan gampang, dia mau mengatakan pasti diterima dan aku nggak perlu belajar. Dan ternyata dia tidak diterima kerja di tempat itu. Karena dia tidak punya persiapan apa-apa. Dukung doa saja Pak, dukung doa saja. Pernyataan-pernyataan rohani seringkali kita ungkapkan. Dukung doa Pak, supaya apa yang saya kerja, supaya saya bisa punya usaha. Tapi kamu tidak pernah berusaha. Tidak ada sesuatu datang dengan tiba-tiba. Semua perlu tindakan, keputusan, tapi semua juga perlu perhitungan. Mungkin saudara awalnya agak bingung, kenapa saya membuat keputusan langsung membeli satu ruko. Padahal gereja nggak punya dana, gereja nggak ada saldonya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati, percaya 100%. Tapi saya perlu 1 miliar. 1,1 untuk menghandle supaya ruko itu bisa dimiliki oleh gereja. Saya bertindak, saya menawar, saya menghubungi banyak orang, termasuk menghubungi bank. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya lakukan. Jenah beberapa hari sakit. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan Jenah. Tapi apa yang saya bisa lakukan sebagai orang tua, saya dan ibu gembala, saya tetap membawa Jenah ke rumah sakit. Saya percaya Joshua yang akan berangkat ke Australia, pasti dapat pekerjaan yang baik di Australia. Tapi saya mendorong Joshua supaya mempersiapkan diri menghadapi apapun juga. Jangan anggap enteng, apapun juga kamu harus mempersiapkan diri. Ringan tangan suka menolong orang, karena dengan berbuat baik kepada banyak orang, kamu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Daud melakukan bagiannya, satu batu bisa menumbangkan. Tapi Daud juga punya perhitungan. Kalau satu batu ternyata membuat dia roboh, lalu bangkit lagi, perlu batu lainnya. Dan kalau saya pulang dan ngambil batu di sungai, maka itu perlu waktu. Maka dia ambil yang menurut perhitungannya cukup memadai. Dia percaya Tuhan menyerahkan Goliat. Daud percaya raksasa itu akan tumbang. Tuhan akan memberikan raksasa itu. Tapi dia tetap mempersiapkan dan membuat perhitungan yang matang. Hidup itu perlu persiapan, perlu perhitungan. Percaya Yesus bagus, beriman harus. Tapi harus dihitung, dipersiapkan. Itu sebabnya saya tidak bosan-bosan berkata, banyak belajar. Banyak belajar. Bukan karena saya sudah menyelesaikan studi saya. Tapi saya melihat hidup ini, seringkali orang itu tidak mau belajar. Karena beberapa hari ini saya berbicara dengan ibu gembala tentang orang yang gak pernah mau belajar. Sakit gak mau ke dokter, nanti biar Tuhan menyembuhkan. Padahal takut ke dokter.
Gak mau belajar. Bahwa di dokter belum tentu disuntik. Nanti ketahuan semua penyakitnya. Kan lebih bagus kalau ketahuan langsung diobati. Betul nggak saudara? Hah? Betul nggak? Saya nanti ketahuan Pak kalau ke dokter. Kan bagus kalau ketahuan. Sebab dengan tahu maka semuanya bisa diselesaikan. Mengapa Daud mengambil 5 batu dan bukan 1 batu saja? Yang kedua, karena Daud tidak mau mengatur cara Tuhan bekerja. Apakah 1 batu cukup? Bisa jadi. Tapi Daud tidak mau memaksa, mengharuskan Tuhan menolong lewat 1 kali lemparan. Daud percaya Tuhan punya banyak cara. Terserah dan suka Tuhan bekerja dalam hidup ini. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Bahkan lewat 1 kali lemparan. Bahkan gak usah ngelempar. Goliat bisa roboh. Tapi Daud melakukan bagiannya sebagai manusia yang percaya. Dan menyerahkan hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Iman yang benar tidak pernah mendikte Tuhan. Tidak pernah berkata saya kurang apa. Iman yang benar selalu berkata, aku siap, aku taat. Tapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Tuhan yang menentukan kapannya. Saudara-saudara, iman yang sehat tidak pasif. Tapi tetap mendorong kita untuk melangkah. Bayangkan kalau seandainya saya tidak melangkah, mungkin ruko sebelah itu diambil orang. Iman yang benar, tidak berpangku tangan, selalu mendorong kita untuk melangkah. Siapa di antara saudara yang begitu lama sedang menunggu waktunya Tuhan? Padahal sebenarnya kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau bertindak apa-apa. Bahkan kita nggak mau bekerja. Kita menyerahkan nanti berkat akan datang sendiri. Kau pikir berkat itu sulapan? Bisa jatuh dari langit. Tuhan itu memberkati selalu lewat orang lain. Saya ulangi lagi. Tuhan itu memberkati selalu lewat orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain sangat penting. Makanya selalu bilang sama anak-anak, bangun hubungan yang sebanyak-banyaknya. Miliki banyak teman. Dan berikan tanganmu kepada mereka. Biar mereka merasakan kebaikan hatimu. Dan biar Tuhan yang menentukan kapan waktunya kamu berhasil. Jangan hanya berharap mujizat. Tapi mulailah bertindak dan melangkah. Sebab dengan 1 batu saja Tuhan juga sanggup memberkati dan membuat Goliat itu, sang raksasa itu tumbang. Hari ini langkah apa yang sederhana yang bisa kita ambil sebagai wujud iman kita? Saudara-saudara, Tuhan bisa melakukan perkara besar. Dan seringkali dimulai dari langkah kecil yang berani kita ambil. Yang berani kita ambil. Itu resiko loh. Saya mengkhotbahkan bagaimana Tuhan menolong GBI Maranatha. Sehingga gereja kita 2 minggu yang lalu membeli sebuah ruko. Dengan cara hutang. Dan orang bertanya, kenapa Bapak mengkhotbahkan ngajari hutang? Loh, selama utang bisa dibayar, apa masalahnya? Kalau kamu utang lalu nggak dibayar, itu jahat. Kalau kamu utang lalu bayar, bagus. Kalau bisa bayar kontan Pak, saya bayar kontan. Itu malah lebih bagus. Itu malah lebih keren. Gitu. Tapi Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, betul nggak? Halo? Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Tuhan tidak bekerja dengan 1 cara. Berbagai macam cara Tuhan bisa bekerja. Yang kedua, saudara. 1 batu biasa, tapi dipakai Tuhan. Kita baca. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya. Diambilnyalah sebuah batu
dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Batu yang diambil Daud itu batu biasa. Tapi Tuhan bisa memakainya untuk menjungkirkan raksasa Goliat itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terikat pada alatnya, pada modalnya, pada statusnya, pada usianya, pada pengalamannya, atau latar belakangnya, atau kepandaiannya. Tidak, Tuhan bisa pakai apa saja selama kita bersedia taat dan melangkah. Persoalan dalam hidup ini bukan apa yang saya punya, tapi apakah saya mau dipakai Tuhan. Tuhan itu tidak perlu sesuatu yang besar untuk menolong. Tuhan hanya mencari hati yang percaya. Di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. It's okay kata Tuhan. Bawa sini. Tapi apa artinya ini? Kebutuhannya terlalu besar. Tuhan tidak butuh sebuah bakery untuk memproduksi 5.000 makanan. Tuhan hanya mau mencari orang yang taat dan melangkah. Seringkali kita merasa belum siap, belum hebat, belum punya pengalaman. Tapi Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Melangkah saja. Bertindak saja. Mulailah. Tuhan menunggu kita menggunakan apa yang kita punya. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bertindak. Ilmu sakdek saknyet sekarang langsung itu harus saudara buang. Hidup itu perlu proses. Hidup itu membutuhkan proses. Saudara tidak bisa menanam padi hari ini, lalu ditunggu sore keluar bulir-bulir yang banyak. Gak bisa. Perlu waktu. Saudara gak bisa meletakkan batu pertama, lalu sore sudah jadi bangunan besar. Semua butuh waktu. Dalam hidup ini, segala sesuatu, belajar mempercayai Tuhan. Melangkah, punya sedikit, pakai. Dan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja bukan karena besar kecilnya yang modal kita. Tapi karena iman orang yang mempunyai sesuatu itu. Daud tidak meminjam perlengkapan Saul. Daud memakai apa yang biasa ia pakai sehari-hari. Ia percaya bahwa apa yang saya punya sanggup mengalahkan Goliat. Yang membuat batu itu berkuasa bukan bentuknya yang licin, tapi siapa yang menyertai. Saudara-saudara, apakah kita sedang menunda-nunda untuk melangkah dengan iman karena merasa tidak cukup layak? Belum pengalaman, belum punya banyak modal, belum sepinter orang lain. Tuhan mencari batu biasa yang ada di tangan kita, yang Tuhan mau pakai. Yang ketiga, terakhir. Satu batu yang menang karena nama Tuhan. Mari kita baca. 1 Samuel 17. Iya nih, Samuelnya cuma Samuel kurang 1 ya saudara. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Goliat datang dengan perlengkapan militer yang lengkap. Ada pedang, ada tombak, ada baju sirah, tembaga, dan ada ketopong dan lengkap saudara. Tapi Daud datang hanya dengan membawa nama Tuhan. Dan justru itu membuat Daud menang. Kemenangan bukan berasal dari apa yang ada di tangan kita. Tapi siapa yang berdiri di pihak kita. Daud tidak mengandalkan alat, tapi dia mengandalkan Tuhan.
Tahu bukan senjata yang menentukan hasil, tapi siapa yang menyertai kita. Nama Tuhan bukan pelengkap, bukan sekedar jargon dan slogannya orang Kristen. Nama Tuhan adalah sumber kemenangan. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa orang Kristen dibenci? Di mana saja orang selalu benci sama orang Kristen. Karena selalu mempercayai nama Tuhan. Apakah kita lebih percaya kepada sumber daya kita sendiri, apa yang kita punya, atau percaya kepada kuasa Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup? Apakah kita datang dalam ketakutan atau dalam nama Tuhan? Ada orang kerasukan, kita datang bukan dengan jimat atau jampi-jampi khusus. Dalam nama Yesus, roboh. Orang sakit kita datangi, kita nggak bawa stetoskop karena kita bukan dokter. Kita berdoa dalam nama Yesus. Ada orang yang punya masalah, kita datang, tidak membawa peralatan, kita datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melatih diri dalam hidup kita supaya lebih bersandar kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Orang itu kalau nggak punya apa-apa, sering cari Tuhan. Pagi siang malam berdoa. Tapi kalau sudah mulai sedikit aja diberkati. Sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Tidak mengandalkan Tuhan. Kalau ada perlunya saja cari Tuhan. Tapi kalau sudah mulai kelihatan hidup mulai enak, lain caranya cari Tuhan. Kita bisa berlatih dalam hidup ini untuk serius bersandar kepada Tuhan. Ada uang, gak ada uang, bersandar Tuhan. Ada masalah, gak ada masalah, bersandar sama Tuhan. Ada penyakit atau sehat, kita bersandar kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi hidup ini karena Tuhan yang selalu menyertai kita.